Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan tema pembunuh bayaran yang sangat-sangat memancing jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda bergejolak. Di mana film ini banyak sekali dibintangi aktor-aktor terkenal yang pastinya sangat identik dengan film-film semacam pergelutan seperti ini. Jadi tanpa melakukan spoiler di awal, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. The Expendable adalah sebuah kelompok pembunuh bayaran yang terbentuk atas dasar sebuah tujuan dan visi misi yang sama, yaitu uang, di mana kelompok ini dihuni oleh orang-orang bermental baja yang pastinya memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata manusia pada umumnya, dan mereka kerap menyelesaikan berbagai macam misi berbahaya yang nampak mustahil untuk dilakukan siapapun. Meskipun tujuan mereka adalah uang, mereka nyatanya memiliki prinsip dalam menjalankan pekerjaan di bidang membunuh ini, di mana mereka hanya akan membunuh jika targetnya memanglah orang yang benar-benar jahat, dan itu langsung dibuktikan ketika pada momen ini mereka diperintahkan pemerintah Somalia untuk membebaskan kaum Somalia yang disandra oleh sekelompok pemberontak. Dalam pembebasan warga Somalia, The Expendable dibekali uang $3 juta untuk bernegosiasi dengan para pemberontak tersebut. Namun sayang, para pemberontak di sini justru meminta tebusan sebesar $5 juta, sehingga karena tidak menemukan kata sepakat, diambillah jalan lain untuk menyelesaikan ini, yaitu dengan cara membantai mereka semua. Ketika sudah berhasil membunuh para pemberontak tersebut, ada salah satu anggota Expendable yang menahan ketua pemberontak yang tujuannya untuk memberi efek jerah dengan menyiksa ketua pemberontak tersebut, di mana cara itu langsung ditentang karena cara tersebut di luar dari visi misi The Expendable itu sendiri. Tapi bukannya mendengar perintah, dia terus saja ngeyel sehingga membuat salah satu anggota lain terpaksa menghajarnya. Let him go, Gunner. How you doing, Barney? Pretty good. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan dengan para anggota The Expendable terlebih dahulu. Yang pertama ada Barney Ross, kita panggil saja dia Rambo. Dia ini bisa dibilang sosok ketua yang statistik kemampuan bertarungnya di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan terakhir, dikabarkan dia pernah mengalahkan 50 orang dengan hanya sendirian saja. Yang kedua ada Lee Christmas, kita panggil saja dia Jason. Dia ini memiliki keahlian khusus dalam menggunakan pisau, di mana kecepatan menggunakan pisaunya mampu melebihi saya saat sedang berlari, dan akurasi serangannya hampir mendekati 100%. Yang ketiga, ada Yin Yang, satu-satunya orang Asia yang sudah sering muncul di channel ini, di mana kemampuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kungfu, dan untuk namanya kita ganti saja dia seperti nama aslinya, yaitu Jet Li. Lalu yang keempat ada Gunner, dialah sosok yang tadi hendak menyiksa ketua pemberontak, di mana kemampuannya hanya mengandalkan tubuh besarnya saja, dan itu sangat-sangat worth it jika lawan yang dihadapinya tubuhnya sebesar Jet Li. Yang selanjutnya ada Cesar dan Azpilicueta, dan mereka ini sama-sama mahir dalam urusan tembak-menembak, di mana jika akan menjalankan misi, mereka inilah yang selalu mempersiapkan senjata yang akan digunakan dalam bertempur. Setelah sampai kembali di Amerika, Jason menyempatkan diri untuk mengunjungi sang pacar yang kebetulan sudah setahun lebih tak ia kunjungi, di mana tujuan dia datang kemari adalah untuk melamarnya. Tapi rupanya si pacar sudah mempunyai pacar baru, yang itu cukup membuat Jason kecewa dan akhirnya memilih untuk meninggalkannya. I've known you for over a year and a half and I don't even know what you do for a living. You're a good man. I love you, but Lace! Oh, I hate his voice. He's no good, Liz.
Untuk tempat tinggal sendiri, The Expendable bermarkas di sebuah tempat tato yang di sana terdapat si pemilik yang diketahui bernama Peter, di mana Peter inilah orang yang selalu menerima pekerjaan bagi kelompok The Expendable. Ya, bisa dibilang manajernya lah. Dan pada momen ini, Jason yang baru kembali setelah dari rumah pacarnya langsung ditantang bermain pisau untuk menguji sampai sejauh mana tingkat akurasi kemampuannya. I'm feeling very accurate. Tak lama setelah itu, Peter mendapat telepon yang lagi-lagi ada sebuah pekerjaan yang telah menanti kelompok The Expendable. Dan untuk mengetahui pekerjaan semacam apa itu, Rambo diperintahkan untuk menemui orang yang menelponnya. Tanpa buang-buang waktu, keesokan harinya Rambo langsung pergi menemui orang tersebut dan ternyata orangnya adalah Bruce Willis serta Terminator yang rupanya adalah anggota CIA, di mana tugas yang harus The Expendable jalankan ialah pergi ke sebuah pulau bernama Villena di Spanyol. Lalu di sana mereka diperintahkan membunuh seseorang bernama Garza yang ternyata merupakan seorang jenderal penguasa di kota kecil tersebut. Alasan CIA ingin membunuh Garza ialah karena Garza merupakan seorang pemimpin yang sangat kejam terhadap masyarakatnya sendiri. Dan alasan kedua, Garza ternyata juga bekerja sama dalam bisnis narkoba dengan orang Amerika, yang orang Amerika tersebut rupanya adalah seorang mantan agensi di CIA. Mantan agensi tersebut bernama James, dan setelah mencapai kata sepakat untuk harganya, Rambo pun langsung setuju dan bersiap-siap untuk berangkat. I gotta recon this island first. I have a contact for you on the island. So our fee is 5 mil. 5 mil. Let's talk. Sesampainya di markas, Rambo langsung melihat data-data yang diberikan CIA, tapi di sini Gunner tak sengaja melihat, lalu meminta diikut sertakan dalam misi ini, di mana dengan tegasnya Rambo langsung menolak itu karena dikhawatirkan Gunner akan bertindak ceroboh sama seperti yang ia lakukan di Somalia waktu itu. Dan karena tak diperbolehkan ikut, Gunner pun semakin emosi yang berujung pada sebuah ancaman untuk Rambo. Be careful. You threatening me, Gunner? Karena belum mengetahui persis seperti apa kondisi di Villena sana, mereka mengadakan briefing terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan berangkat dalam rangka pengecekan lokasi, yang mana setelah berbicara panjang lebar, Rambo akhirnya ditemani Jason untuk berangkat ke sana. Dan agar tidak dicurigai, mereka akan berpura-pura menyamar sebagai wisatawan yang hendak mengabadikan mamalia langka yang ada di hutan Villena. Setelah itu, mereka berdua menuju ke alamat yang diberikan CIA untuk bertemu dengan seorang informan yang nantinya akan memberikan semua petunjuk, di mana saat dalam perjalanan, mereka akhirnya bertemu juga dengan pasukan Garza yang tengah menjarah dagangan masyarakatnya sendiri, di mana dalam kerumunan pasukan itu, kita akhirnya diperlihatkan sosok pembentukan si James, yang mana bisa terlihat, si James nampak seperti pemimpin kedua di kota ini, yang itu cukup membuat Jason resah. Let's get out of here. Sampailah mereka di alamat tersebut. Tak lama muncul informan yang ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Sandra, dan sontak pandangan Rambo saat itu langsung berubah, seolah seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, di mana mengejutkannya Sandra ini ternyata adalah anak dari Tuan Garza, si pemimpin di kota ini, dan alasan ia mau menjadi informan karena ia menginginkan kota ini kembali normal tanpa adanya siksaan yang terus-menerus dirasakan masyarakatnya. Sandra, how close can you get to the palace? The palace. Di satu sisi, kita akhirnya diperlihatkan sosok pembentukan Garza, ini orangnya, dan tepat pada momen ini, dia bersama James tengah melihat ladang ganjanya yang belum juga tumbuh, di mana bersamaan dengan itu, mereka sedikit lagi sampai juga di wilayah istana, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Jason memilih turun lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dan tibanya mereka berdua sampai, benar saja, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan pasukan Garza yang hendak
mencari Sandra, dan saat dalam situasi terpojokkan itulah muncul Jason dengan pisaunya, dan dengan ini aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dari penyerangan itu, James akhirnya mengetahui setelah anak buahnya ada yang melapor, dan tanpa pikir panjang lagi, James pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengejar mereka semua. Untuk menjaga pesawatnya agar bisa lepas landas dengan aman, Rambo meminta Jason untuk naik duluan bersama Sandra, sementara ia akan membunuh beberapa petugas yang sedang berjaga di sini, di mana Sandra justru menolak ikut yang terpaksa membuat Jason tak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Lalu ketika Rambo berhasil membunuh semua petugas, Rambo dengan cepat pergi menaiki pesawat tersebut, yang pada adegan ini penonton cukup dibuat tegang. Tak puas dengan pergi begitu saja, Rambo memutuskan putar arah untuk menghabisi semua pasukan yang tadi menembakinya, dan dengan persenjataan lengkap yang ada di pesawat, mereka berdua berhasil membuat dermaga Villana menjadi lautan api. Singkat cerita, malam pun tiba. Melalui beberapa informasi yang didapat, James akhirnya menetapkan Sandra sebagai pengkhianat, lalu ia meminta izin kepada Garza untuk menangkap anaknya serta menginterogasinya, di mana untuk melakukan counter attack, James menyewa gunner untuk membunuh teman-temannya di Amerika sana, dan untuk benar-benar meyakinkan Gunners, James akan membayarnya dalam jumlah yang sangat besar jika berhasil membunuh semua temannya. This guy who calls himself Church is really a front for the CIA. They'll target this guy, James Monroe. Still 5 million. We'd never live to spend it. It's about right. I agree. Keesokan harinya, Jason kembali mendatangi pacarnya, dan di situ ia mendapati pacarnya sudah mengalami luka berat sehabis dipukuli oleh pacar barunya, di mana karena kesal, Jason pun meminta sang pacar untuk menunjukkan di mana pacar barunya berada. Dan saat sampai di situ, tanpa basa-basi, Jason pun langsung memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut. Di Villena sendiri, James akhirnya berhasil menangkap Sandra, dan tanpa rasa kasihan lagi, James pun langsung menyiksa Sandra untuk memberi efek jerah. Gimana sih bapaknya? Ngelihat anaknya disiksa kok dibiarin aja. Blok! Who are they after? Resah karena terus terfikirkan akan keselamatan Sandra, Rambo meminta izin kepada teman-temannya untuk berangkat lebih awal demi bisa menyelamatkan Sandra, di mana hal itu membuat Jet Li simpati untuk kemudian memutuskan untuk ikut bersamanya. Tapi saat dalam perjalanan, muncul gunner yang siap membunuhnya, sehingga mau tidak mau, mereka berdua pun harus berjuang terlebih dahulu untuk bisa mengalahkan gerombolan gunner tersebut. Again, I'll kill you!
Selanjutnya, Jet Li pun turun tangan untuk langsung menghajar Gunner sendirian. Tapi di sini, Gunner rupanya mampu membaca arah serangan Jet Li, sehingga Jet Li pun seketika itu kewalahan dibuatnya. Beruntung, Rambo cekatan untuk langsung menembak Gunner di waktu yang tepat, dan Gunner saat itu juga langsung terkapar tak berdaya dibuatnya. We sent you. We hired you. Setelah itu, dengan cepat mereka berdua segera menuju ke bandara untuk mengambil pesawat miliknya. Dan ketika sampai, ternyata semua anggota lain telah siap menunggunya. Dengan raut wajah yang gembira, Rambo menyambut semua teman-temannya tersebut. Dan setelah itu, tanpa pikir panjang lagi, mereka pun bergegas berangkat. Your sister went. Setibanya di sana, mereka mulai menyusun strategi untuk memusnahkan semua orang-orangnya Garza, di mana bersamaan dengan itu, Garza sendiri mulai curiga dengan James yang jangan-jangan James lah orang yang sengaja mengirim The Expendable untuk membunuhnya, di mana tanpa mereka sadari, The Expendable sendiri saat ini sudah berada di istana, dan mereka semua akan meledakkan istana dengan memasang banyak sekali bom di tiap-tiap sudut tertentu. Sementara itu, di ruangan sel, Sandra dihampiri dua orang sipir penjara yang bermaksud ingin memperkawasnya, tapi usaha itu langsung gagal karena Rambo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun saat akan membawa Sandra keluar, muncul Stephen Austin yang langsung menghadangnya, dan Rambo saat itu juga langsung disiksa oleh komplotan Stephen Austin tersebut. Akan tetapi, tak lama berselang, anggota Expendable lain datang untuk membantu, dan saat itu juga aksi pertarungan pun sudah pasti tak dapat dihindarkan lagi. Berhasil menumbangkan itu semua, mereka segera keluar dari istana, tapi di luar istana, mereka sudah ditunggu pasukan Garza yang telah bersiap-siap, dan di dalam istana sendiri, sesuatu yang tak diduga-duga harus terjadi, karena tiba-tiba saja, James berkhianat dengan membunuh Garza lalu menculik Sandra. Akibatnya, dengan terdengarnya suara tembakan tersebut, membuat pasukan Garza akhirnya mengamuk satu persatu, dan untuk mengakhiri amukan pasukan Garza itu, Rambo langsung menekan tombol peledaknya yang akhirnya membuat semua pasukan panik. Melihat Sandra yang hendak dibawa kabur, Rambo dengan cepat meminta Jet Li untuk meledakkan helikopter tersebut, dan selanjutnya Azpilicueta pun turut serta untuk ikut langsung mendekat agar bisa berhadapan dengan Stephen Austin langsung. Setelah tidak ada lagi harapan, James mencoba cara terakhir dengan memanfaatkan Sandra untuk mengancam Rambo. Tapi di sini, gerakan Rambo lah yang justru lebih cepat, ditambah bantuan Jason dari belakang, sehingga dapat dipastikan James tewas saat itu juga. No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Di scene akhir, Sandra tetap memutuskan untuk tinggal dengan berharap Rambo akan datang mengunjunginya saat tidak bekerja. Dan setelah kejadian ini, kota Villena kini aman tentram dengan tidak ada pemimpin jahanam lagi. I never really thought she was your type.
terakhir, mereka semua kembali berkumpul di markas dengan sadarnya Gunner atas semua perbuatannya. Dan setelah itu, film pun ditutup dengan akurasi sempurna atas lemparan pisau yang dilayangkan Jason. Oh yeah. Tamat.